siap untuk memperjuangkan hal itu. Siap. Maka Pancasila sendiri kalau diamalkan secara jujur, Indonesia ini jatuh dengan hukum Islam. Itu karena itu tuntutan apa Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak cukup Tuhan yang tauhid itu diucapkan dengan mulut sampai sembuhkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hidupnya tidak diatur dengan hukum Allah. Nah itu ini. Maka Pancasila sendiri sebenarnya mengharuskan Indonesia itu diatur dengan hukum Allah. Itulah tujuan ulama itu. Tapi pengamalannya sejak mulai Soekarno sampai hari ini dibelokkan, dikhianati. Pancasila itu hanya diucapkan dalam mulut, tapi aturannya menyalahi Pancasila. Pemerintah sudah mulai Soekarno sampai hari ini menyalahi Pancasila. Ya. Bahkan hari ini bukan menyalahi saja, ada usaha mau dirubah Trisila sehingga ketuhanan bahasa itu tidak diadakan lagi gitu ya. Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa diskusi ulama karena dasarnya tauhid ketuhanan dan manusia. Ini pun pengertian saya kalau ada dulu saya pengertian Pancasila itu sering gitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama mengikuti dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Nah, itu karena ulama itu mesti niatnya kepada dasar. Saya kira seperti itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hadapi bukan rezim yang sekarang berkuasa ini ya. Kalau ini sebenarnya relatif mudah. Di belakang ini ya ada dajjal ekonomi, dajjal politik, dajjal militer, dajjal intelijen. Ya. Ini yang saya kira karena Ibu Ratna tadi mengintai negara kita ini untuk dicaplok. Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, gitu. Emang dia dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Ini saya nggak ngerti nih. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, Klassenstreit, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita, bukan urusan khilafah di sini. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah disepakati dan final. Pancasila digali oleh Presiden pertama RI Soekarno yang kemudian dikemukakannya dalam sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945. Sebagai seorang Muslim, pemikiran Bung Karno pun tak lepas dari ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pun ketika dia berpidato tentang Pancasila di Gedung Cuosangi kala itu, jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin urusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang. Anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Tutur Soekarno seperti dikutip dalam buku Camkan Pancasila Dasar Falsafah Negara. Pernyataan Bung Karno itu dalam konteks memaparkan dasar negara tentang permusyawaratan. Dia hendak meyakinkan bahwa perjuangan lewat musyawarah harus menjadi dasar negara Indonesia yang masyarakatnya majemuk.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita agar dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu permusyawaratan. Kata Bung Karno, pada saat sidang BPUPKI itu, ada perwakilan pemerintah Jepang yang meninjau. Choosang sendiri merupakan lembaga yang dibentuk Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan untuk mendapat kepercayaan Jepang. Sehingga lembaga itu menjadi semacam penasihat pemerintah militer Jepang. Namun bukan berarti saat itu Bung Karno memaparkan dasar negara sesuai pesanan Jepang. Dia justru membuat peninjau dari Jepang tampak kecewa. Tidak satupun dari ucapanku yang menyatakan kesetiaan kepada dewa mereka, Tenohika. Tidak satupun kata-kataku memuji Dai Nippon. Aku tidak tunduk sama sekali kepada saran-saran dari pemerintahan mereka. Sesungguhnya pidatoku bahkan menyatakan bahwa aku anti monarki. Karena aku seorang Islam. Aku seorang demokrat karena aku orang Islam. Aku menghendaki mufakat, maka aku minta supaya tiap-tiap kepala negara, baik khalifah-khalifah maupun Amirul Mukminin, harus dipilih oleh rakyat. Tutur Bung Karno kepada Cindy Adams yang kemudian ditulis dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Bung Karno merenungkan tentang dasar negara sejak 16 tahun sebelum pidatonya di BPUPKI. Salah satu dasar negara yang digalinya ketika dia diasingkan ke Pulau Ende, Flores juga bernafaskan pemikirannya tentang Islam. Dia bercerita dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia bahwa di Flores dirinya sering merenung di bawah pohon sukun yang menghadap ke teluk. Di sanalah dia mendapatkan ilham dari Tuhan. Aku tahu pemikirannya akan kusampaikan bukanlah milikku. Engkaulah yang membukakannya kepadaku. Hanya Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang selalu memberi petunjuk pada setiap nafas hidupku. Ya Allah, berikan kembali petunjuk serta ilhammu kepadaku, kata Soekarno menceritakan doa yang dia panjatkan. Ya, bahkan hari ini bukan penyalai saja, ada usaha mau dirubah, terisilah sehingga ketuhanan bahasa itu tidak diajarkan lagi itu ya. Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa justru ulama, karena dasarnya tauhid ketuhanan dan manusia. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya mengatakan itu saya begitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama begitu dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Ya, itu. Karena ulama itu mesti niatnya yang keras dasar. Saya kira seperti itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari jelang 1 Juni 1945. Meski demikian, Bung Karno tak hendak membuat Indonesia hanya menjadi negara untuk satu agama saja waktu itu. Bahkan dia yang memilih para anggota BPUPKI dan diantaranya ada 4 keturunan Tionghoa dan seorang keturunan Belanda. Rukun Islam 5 jumlahnya, jari kita 5 setangan, kita mempunyai panca indera. Apa yang bilangannya 5, Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Tutur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Selain tentang Islam, pemikiran Bung Karno juga banyak dipengaruhi para pemikir dan pemimpin dunia. Sederet tokoh disebutkan dalam pidatonya itu. Tapi Bung Karno kemudian menegaskan bahwa Pancasila tidaklah sama dengan ideologi bangsa lain, termasuk kapitalisme dan komunisme. Aku tahu kami tidak dapat mendasarkan bangsa kami pada deklarasi kemerdekaan Amerika, juga tidak pada manifesto komunis. Kami tidak dapat meminjam pandangan hidup bangsa lain, termasuk Tenno Kodo Saisim dari Jepang, ungkap Bung Karno di buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.